Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Maulida, Ali Akbar, dan Muhdiah. Yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Baik, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konstitusi. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian konstitusi, yang kedua, fungsi konstitusi, dan yang terakhir adalah tujuan konstitusi. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Pada masa Kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut the act of legislation by emperor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara, yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Di sini ada salah satu tokoh, yaitu Casey Ware. Di dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution, dia membagi pengertian konstitusi itu dalam arti luas dan sempit. Konstitusi dalam arti luas menurutnya adalah suatu sistem pemerintahan negara dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan. Norma-norma tersebut terdiri dari norma yuridis dan norma non-yuridis atau ekstralegal. Sedangkan pengertian konstitusi dalam arti sempit menurut Casey Ware adalah kumpulan peraturan-peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa yang saling terkait. Konstitusi itu dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat. Hal tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi masalah. Maksudnya adalah di Indonesia itu terkenal masyarakatnya dengan suka saling bermusyawarah atau bergotong royong. Hal itu diterangkan dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejalan dengan budaya luhur bangsa Indonesia, konstitusi sebagai pedoman hidup dalam menyelenggarakan negara terhadap kesejahteraan rakyat dengan menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat sebagai warga negara. Selanjutnya, konstitusi atau undang-undang dasar itu menempati hierarki tertinggi atau dasar hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara. Konstitusi is the Hookswit. Di sini ada pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hierarki tertinggi dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Di sini ada juga pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selaku hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Di Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, yang berarti mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, yaitu konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Artinya, konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, social control, member legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering and social control, melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Maksudnya, konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya, simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintahan, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, perasaan bangga, dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, akan tetapi juga mengatur penciptaan keseimbangan hubungan checks and balance antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi dalam mengakomodasi materi muatan-muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri equality before the law, non-discriminative, dan keadilan moralitas atau social and moral justice.
Selanjutnya, tujuan konstitusi. Konstitusi pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Karl Weinstein dalam bukunya yang berjudul Political Power and the Government Process menyebutkan bahwa kekuasaan dengan dua tujuan antara lain yaitu: pertama, untuk memberikan pembatas penguasa terhadap kekuasaan politik, dan yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi
Konstitusi juga dapat dimaknai sebagai hukum tertinggi, di mana secara umum dibentuk dengan tujuan, antara lain untuk mewujudkan pertama, keadilan, dua, ketertiban, dan ketiga, perwujudan nilai-nilai ideal suatu bangsa untuk kehidupan bersama. Adapun tujuan konstitusi di Indonesia antara lain yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian tadi pemaparan materi tentang konstitusi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.